Kronologi penangkapan Jayakatwang. Sebelum pasukan Mongol sampai, Kertanegara sudah terbunuh dan Singasari runtuh antara tanggal 18 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1292. Akibat pemberontakan Jayakatwang, Adipati Kediri yang tak puas cara Kertanegara memerintah, yang kerap mengirim ekspedisi perang untuk ekspansi wilayah. Jayakatwang lalu menduduki tahta dan memindahkan ibu kota ke Kediri, serta mengasingkan Raden Wijaya ke Pulau Madura. Raden Wijaya, menantu Kertanegara, Raja Singasari terakhir, yang pura-pura tunduk ke Kediri, diampuni Jayakatwang. Dibantu Arya Wiraraja, Wijaya kemudian diberi lahan hutan ditarik dan mendirikan desa yang dinamai Majapahit. Diambil dari nama buah maja yang berasa pahit yang ditemukan di sana. Menantu Kertanegara itu lalu cari bantuan untuk menggulingkan Jayakatwang dengan memanfaatkan kedatangan 20-30 ribu pasukan Mongol yang hendak balas dendam ke Kertanegara. Pasukan Mongol, prajurit Wijaya, kerajaan kecil yang tak suka Jayakatwang, bersatu menyerang Raja Kediri itu. Pasukan Yuan sempat berhenti di Kolan atau Pulau Gelam, tanggal 25 Februari tahun 1293, untuk merencanakan serangan. Tanggal 15 Maret tahun 1293, Ike Mese dan komandan bawahannya berangkat dulu membawa perintah Kaisar Kubilai ke Jawa. Pasukan utama Mongol berlayar ke Karimun Jawa, lalu ke Tuban. Menurut Kidung Panji Wijayakrama, pasukan Yuan sempat menjarah desa Tuban. Setelah itu, pasukan dibagi dua. Pasukan pertama turun ke darat, pasukan kedua naik perahu mengikuti mereka. Sibi berlayar ke Muara Sedayu, lalu ke Sungai Kecil Kalimas, cabang Sungai Berantas. Pasukan darat di bawah Gao Sing dan Ike Mese, terdiri dari kavaleri dan infanteri, pergi ke Du Bingsu. 3 komandan berlayar dengan kapal cepat dari Sedayu ke jembatan terapung Majapahit, lalu bergabung dengan pasukan utama dalam perjalanan ke Kalimas. Ketika pasukan Yuan tiba di Jawa Dwipa, Raden Wijaya mengirim utusan dari Madura, dan memberitahu mereka bahwa Kertanagara telah tewas dalam kudeta istana, dan perampas tahtanya, Jayakatwang, saat ini memerintah di tempatnya. Utusan Raden Wijaya bilang, Raja Kediri mengejarnya ke Majapahit dan memohon pasukan Yuan melindunginya. Karena posisi tentara Kediri tak diketahui, tentara Yuan kembali ke Kalimas. Setelah mendengar informasi dari Ike Mese bahwa pasukan musuh akan tiba malam itu, tentara Yuan Mongol berangkat ke Majapahit. Dari berita China, pasukan Mongol tiba di desa Majapahit, tanggal 1 Maret tahun 1293, setelah singgah di Tuban dan mendirikan perkemahan di tepi Sungai Berantas. Pada tanggal 14 April tahun 1293, pasukan Kediri tiba dari 3 arah menyerang Wijaya. Pagi harinya, Ike Mese memimpin pasukan mau menyerang musuh di barat daya, tapi tak ketemu. Gao Sing melawan musuh di arah tenggara, hingga terpaksa kabur ke pegunungan. Jelang tengah hari, pasukan musuh datang dari tenggara. Gao Sing menyerang lagi dan berhasil mengalahkan mereka sore hari. Kebo Mundarang yang bertempur di selatan kalah dan berusaha kabur, tapi tertangkap Sora dan dieksekusi di sebuah dataran. Menurut para raton, Kebo Mundarang bertempur di timur dan dikejar Ranggalawe hingga ke lembah Trinipanti dan dibunuh. Panglima Mongol Ike Mese mengirim 3 perwiranya menemui Raden Wijaya dan memintanya tunduk. Mengakui kekuasaan Kubilai Khan, Wijaya mengaku tunduk kalau Mongol membantunya melawan Jayakatwang dari gelang-gelang. Wijaya memberitahu pasukan Mongol peta daerah Kalang atau gelang-gelang atau Kediri, sebagai balasan bantuan Mongol menghancurkan Kediri pimpinan Jayakatwang. Raden Wijaya berjanji akan tunduk pada Yuan, dan menghadiahi 2 putri. Tanggal 20 Maret tahun 1293, semua pasukan berkumpul di Kalimas, di mana di hulunya terdapat istana Raja Tumapel atau Singasari. Di jalan masuk ke Jawa ini mereka memutuskan bertempur. Menteri Jawa memblokir sungai dengan perahu. Komandan Yuan membuat perkemahan berbentuk bulan sabit di tepi sungai, lalu menyuruh pasukan air, kavaleri dan infanteri maju bersama, dan berhasil menakuti Menteri Jawa hingga kabur dari perahunya malam hari. Lebih 100 perahu besar direbut pasukan Yuan. Sebagian besar tentara, lalu ditugasi menjaga muara Kalimas, sementara pasukan utama bergerak maju. Tanggal 22 April tahun 1293, pasukan Mongol dibagi 3 untuk menyerang Kediri, dan sepakat bertemu di Daha untuk memulai serangan setelah mendengarkan tembakan meriam. Pasukan pertama berlayar menyusuri sungai.
Pasukan kedua yang dipimpin Mese berjalan di tepi sungai bagian timur. Sementara pasukan ketiga dipimpin Gao Xing berjalan di tepi sungai barat. Raden Wijaya dan pasukannya berjalan di belakang. Pasukan koalisi tiba di Daha dan mengepung Jayakatwang, serta membuat pasukan Kediri kocar-kacir dan terjun ke Sungai Brantas. Pangeran Kediri berusaha mempertahankan kota bersama pasukannya dengan bertempur dari pukul 6 pagi hingga 2 siang. Setelah pasukan Mongol menyerang 3 kali, pasukan Kediri kalah dan kabur. Saat pasukan Mongol dan Kediri bertempur, pasukan Majapahit menyerang kota dari arah lain dan mengalahkan penjaganya. Raden Wijaya ke istana, membebaskan putri yang ditawan Jayakatwang, beserta kedua dayangnya. Ribuan pasukan Kediri berusaha menyeberangi sungai dan tenggelam, dan 5.000 lainnya tewas dalam pertempuran. Raja Jayakatwang mundur ke benteng, dan mendapati istananya telah dibakar. Pasukan Mongol mengepung kota Daha dan minta Jayakatwang menyerah. Sore hari, Jayakatwang menyatakan takluk pada bangsa Mongol. Tentara Yuan menangkap Jayakatwang, putranya, istrinya dan semua perwiranya, serta merampas harta senilai 50 juta yuan. Jayakatwang menulis Kidung Wukir Polaman selama ditahan di Chunggalu. Orang Mongol lalu membunuhnya dan putranya sebelum mereka berlayar ke Guangzhou, China selama 68 hari. Majapahit kemudian menjadi negara terkuat di Nusantara setelah kematian Jayakatwang dan runtuhnya Kediri. Terima kasih sudah nonton.